perpustakaan ramah anak di sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Nagekeo. Dengan rentang waktu 19 September sampai dengan 5 Oktober 2022, perpustakaan ini telah dan akan segera diresmikan. Seperti apa gambaran perpustakaan ramah anak? Kita saat ini sudah terhubung dengan Bapak Bupati Nagekeo, Bapak Johannes Don Boscodo. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Bupati, salam sehat selalu. Selamat pagi RRI Ende dan selamat pagi para pendengar dan pengikut live streaming dimanapun berada. Baik, Pak Bupati, ini Provisiat nih sudah meresmikan dan akan meresmikan 56 perpustakaan ramah anak yang ada di Kabupaten Nagekeo. Nah, bisa diinformasikan secara singkat Pak Bupati terkait dengan kronologis hingga peresmian 56 perpustakaan ramah anak ini? Iya, ini sudah tahap ketiga. Tahap pertama sebelum COVID itu kita sudah kerjasama dengan Taman Bacaan Pelangi dan mereka sudah membantu bersama kami 3 perpustakaan ramah anak. Kemudian tahap kedua pada tahun 2021 tahun lalu itu 10 perpustakaan. Okay. Lalu tahun ini 56 perpustakaan. Jadi totalnya sudah 69 perpustakaan. Tahun depan kita akan tambah lagi 50 perpustakaan. Dan tahun berikutnya masih ada tersisa 58 perpustakaan ramah anak di sekolah dasar yang ada di Nagekeo. Baik. Demikian informasi pertama. Ya. Dan untuk perpustakaan ramah anak ini gambarannya seperti apa nih Pak Bupati? Perpustakaan ramah anak ini sebetulnya bagaimana membuat perpustakaan itu menjadi fun. Ya. Anak-anak tidak dihadapkan dengan konsep perpustakaan seperti sebelumnya, rak-rak buku kusam, kemudian beda-beda tipis dengan gudang, ya. Ini dibuat tampilannya, desain ruang dalamnya tidak kelihatan penuh buku, tidak, tapi seluruh buku menurut judulnya ditampilkan di sana sebagai contoh, ya. Dan gudang ada di tempat lain. Nah, anak-anak itu bisa duduk nyaman di dalam perpustakaan, dibuat fasilitas, ini ada karpetnya, ada ini kipas anginnya, semuanya jadi nyaman, ya. Dan anak-anak bisa membaca buku di sana melalui fasilitas yang diberikan oleh Taman Baca Pelangi. Jadi selain mereka memberi buku, mereka juga membimbing para guru dan pengelola perpustakaan cara membimbing dan mengajarkan anak membaca. Dan bacaan yang mereka, buku-buku bacaan yang mereka berikan pertama itu 1000 lebih judul, itu dibagi dalam 6 level. Mulai dari level pertama yang disimbolkan dengan kumbang sampai dengan level tertinggi yang disimbol sebagai gajah. Dan ini level ini sesuai dengan perkembangan kemampuan baca anak. Jadi mulai dari mengenal huruf, merangkai huruf, mengenal suku kata, mengenal kata, merangkai kata menjadi kalimat, mengerti sebuah kalimat, susunan kalimat, pemahaman satu paragraf, dan seterusnya. Kemudian anak-anak sampai pada tahap bisa menceritakan kembali dalam kata-katanya sendiri tentang apa yang sedang atau sudah dibacanya. Oke, baik. Sejauh ini dengan 60-an perpustakaan yang sudah diresmikan nih Pak Bupati dari tahun kemarin, bagaimana Bapak melihat minat literasi dari anak-anak sekolah dasar sendiri di Nagekeo? Iya, itu perlu penelitian lanjutan dan itu sedang dikerjakan dan bagian dari disertasi S3-nya pendiri Taman Baca Pelangi ini. Nah, Ibu Nila Tansil ini juga mendapat rezeki tawaran untuk studi S3-nya di Australia di Curtin University. Dan beliau bolak-balik Australia ke Indonesia. Di Indonesia dia sudah bergerak di 17 kabupaten kota di Indonesia Timur, ya. Nagekeo salah satunya. Ende sudah lebih dulu
Oke. Baik. Nah, kemudian Pak Bupati tadi disinggung ada pelatihan bagi para guru pengajar ya untuk SDM pengelola perpustakaan ini sendiri. Nah, selain dari Taman Baca Pelangi, support dari pemerintah Kabupaten Nagekeo ini seperti apa? Jadi ini nih kita co-funding ya. Jadi gotong royong nih sesuai asas kehidupan kita bernegara nih. Gotong royong. Dan Taman Baca Pelangi ini datang membantu kita dan membawa juga mitra kerjasamanya. Salah satu yang terkenal itu adalah Room to Read. Jadi sebuah lembaga non pemerintah, non government NGO yang berskala internasional. Mereka ini menggalang dana bagi semua orang yang berkehendak baik yang ingin membantu literasi di negara-negara berkembang. Oke, baik. Kemudian Pak Bupati, dari yang dilihat tadi disampaikan juga bahwa masih ini juga menjadi disertasi dari pendiri Taman Baca Pelangi. Apa hal-hal yang dalam pandangan Pak Bupati dan juga pihak-pihak terkait yang perlu ditambah, yang perlu diperbaiki dari perpustakaan ramah anak di sekolah dasar di Nagekeo? Jadi begini, yang paling penting itu tuh Pemda dan masyarakat itu bukan pada posisi menandatangan ya. Jadi ini kerjasama, gotong royong. Yang paling penting itu tuh kan partisipasi komunitas sekolah. Baik. Jadi kalau kita kenal dulu dengan Persatuan Orang Tua Murid, sekarang namanya komite ya. Nah komite ini ikut, entah waktunya, tenaganya, mereka sama-sama memoles kembali perpustakaan, membangun perpustakaan, menyumbang apa saja mereka miliki, apakah kayu atau papan. Jadi semua orang ikut berpartisipasi. Pemerintah desa juga melalui dana desanya juga berbagi dengan APBD, dengan dana yang dimobilisir oleh Taman Baca Pelangi. Itu terutama mereka pada buku ya, menyediakan buku-buku bermutu ya. Sehingga anak-anak kita tuh tersajikan buku-buku bacaan sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan mereka. Jadi kerjasama ini yang utama. Dan Pemda Nagekeo tahun ini mendampingi rehabilitasi pembangunan perpustakaan baru ini rata-rata 6,5 juta per unit perpustakaan. Yang paling besar dari Taman Baca Pelangi yang mengorganisir fund dari berbagai sumber ya. Salah satu yang besar itu yang tadi Room to Read. Oke. Baik. Yang terakhir Pak Bupati, apa harapan dan juga himbauannya kepada masyarakat khususnya nih bagi adik-adik sekolah dasar? Yang penting pertama ini harapan saya ini kan ini support sistemnya. Jadi dinas P&K melalui kepala dinas, kepala bidang SD, kemudian pengawas, kepala sekolah dan guru kelas. Nah, ini benar-benar harus mengerti perannya dalam kerja besar ini. Ini kerja yang membutuhkan rantai kegiatan dan masing-masing komponen rantai ini harus paham betul perannya agar ini bisa jalan. Sehingga fokus kita itu pada anak. Nah, anak ini setiap anak diprofilkan. Jadi guru kelas 1 misalnya dia mengenal setiap anak dan perkembangan kemampuan literasi dasarnya. Kalau kita ngomong sekarang membaca, ya dia kenal betul setiap anak punya kemampuan membaca dan menulis huruf, menulis suku kata dan kata serta kalimat. Nah, kami fokus pada 3 tahun awal pendidikan di SD. Dan selain Taman Baca Pelangi, ada mitra besar kami yang namanya Inovasi. Nah, inovasi ini yang membuat riset dan berdasarkan riset internasional PISA ya, PISA disebut itu. Nah, ini kita di Indonesia ini kan ranking 63-64 dunia dari berapa 70 sekian negara yang ikut dalam riset ini. Dan kemampuan membaca kita, kemudian matematik kita tuh sangat buruk ya. Nah, NTT apalagi di Indonesia nih, karena kita pernah punya polemik
seseorang mengatakan kita paling rendah dan kita tersinggung ya. Tidak cukup dengan tersinggung. Bagaimana kita memperbaiki itu. Baik. Oke, baik Pak Bupati, terima kasih untuk waktu dan informasinya pagi hari ini. Kita terus gerakan dan galakan ya kemampuan dan juga minat literasi nih untuk semua anak di Nagekeo dan juga di Indonesia pada umumnya. Salam sehat selalu. Iya, terima kasih. Selamat pagi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.